金もらって一刀流潰そうとしてんだろ。おめえらと手組むって話は後半戦だよ。What the peace mas bro, kembali lagi bersama saya Jaka, bisa dipanggil Jack. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Hari ini Mamang Jack akan merangkum salah satu film terbaik dari Jepang berjudul Blade of the Immortal. Film ini diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama yang berfokus pada seorang samurai abadi bernama Manji yang disewa oleh seorang gadis yatim piatu bernama Rin untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan Manji, yaitu seorang samurai yang terampil dan sedang menjadi buronan karena telah membunuh atasannya yang korup, termasuk suami Machi yang merupakan adiknya. Namun Manji yang merasa bersalah telah membuat adiknya menjadi gila akibat suaminya dihabisi olehnya. Dia kemudian berusaha untuk merawat sang adik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Machi. Namun pada suatu hari, Machi tidak berada di rumah sehingga Manji dengan panik mencarinya di tengah hutan. Dalam pencariannya, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang telah berusia 600 tahun. Namun Manji mengabaikannya dan pergi begitu saja. Machi. Oi, Machi, mate! Sampai pada akhirnya Manji berhasil menemukan adiknya yang ternyata disandera oleh sekelompok pemburu bayaran yang menginginkan kepala Manji. Sayangnya setelah Manji bersedia melemparkan senjatanya, adiknya langsung dihabisi di depan mata kepalanya. Para pembunuh bayaran tersebut langsung menyerang Manji secara bersamaan sehingga membuat Manji terluka parah di mana satu tangannya terputus dan satu matanya terluka. Namun semangatnya tidak gentar untuk menghadapi kelompok tersebut sebagai pembalasan dendam karena telah menghabisi adiknya. Satu persatu mereka semua berhasil dibantai dan hanya menyisakan pemimpin kelompok tersebut. Mereka kemudian berhadapan langsung untuk bertarung dan dengan kekuatannya yang tersisa, Manji memenangkan pertarungan dan pemimpin tersebut terbunuh oleh pedangnya. Setelah pertarungan tersebut, Manji berjalan terhuyung-huyung ke arah tubuh adiknya, di mana ia meminta maaf karena tidak melindunginya dan ia berharap akan mati di samping adiknya. Namun kemudian, wanita tua misterius yang ia temui sebelumnya muncul di depannya. Manji kemudian menyuruh wanita tua itu untuk segera membunuhnya, tetapi wanita tua tersebut mengambil pisau kecil dan memotong sedikit perutnya agar ia bisa mengeluarkan darah. Setelah itu, ia menaburkan sebuah bungkusan kecil dan menaburkan cacing darah suci ke darah Manji yang ternyata dapat menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Secara di luar nurul, tangan Manji yang terputus dapat menyambung kembali dan matanya yang terluka parah secara ajaib pulih kembali. 50 tahun kemudian, sekelompok pendekar pedang dari Ken Etoryu yang dipimpin oleh Anotsu Kagehisa bertekad untuk menaklukkan setiap dojo atau akademi bela diri dari Jepang. Penolakan terhadap tawaran Etoryu akan menyebabkan anggota dojo dibantai. Kagehisa dengan mudah mengalahkan Master Asano dalam duel cepat dan menculik istrinya, tetapi memperingatkan anak buahnya untuk tidak menyentuh putri Asano yang bernama Rin yang masih kecil.
Rin sendiri sebenarnya tertarik untuk belajar pertarungan pedang meskipun keluarganya cemas. Ditinggal sendirian dalam kesedihan, Rin kemudian bersumpah untuk membalaskan dendam orang tuanya. Tak lama kemudian, Yao Bikuni, yaitu wanita yang berusia 600 tahun, tiba-tiba muncul di hadapannya di makam ayahnya dan menyarankan dia untuk menyewa seorang samurai yang abadi dan terampil sebagai pengawalnya. Dia bertekad dan kemudian pergi jauh untuk menemukannya, tetapi Manji tidak ingin bekerja untuk pada awalnya. Dia tidak ingin membunuh orang lagi, namun dia menghasihani Rin dan setuju untuk mengantarkannya kembali ke rumah. その仇討ちに全て投げる覚悟はあるか。意味のない殺しなんかしねえ。そんなに悔しいんならお願いします。明るいうちに帰んな。 Di tengah perjalanan mereka kemudian bertemu dengan seorang anggota Itoryu yaitu Kurawi Sabato yang menyiksa dan menculik ibu Rin. Dia memberikan Rin beberapa rambut ibunya dan bahkan menunjukkan kepala ibunya yang terpenggal yang dia pasang di bahunya. Rin terkejut ketika Sabato bersiap untuk membuangnya juga, namun Manji muncul dan mengalahkannya. Sabato sendiri berhasil melancarkan serangan fatal pada Manji. Namun karena kemampuannya, Manji dapat menyembuhkan dirinya sendiri sehingga membuat Rin kagum. Pada akhirnya, Manji pun setuju untuk melatih Rin dan melindunginya hingga ia dapat membalaskan dendam orang tuanya. 敵討ちてんだったら Di sisi itu Kagehisa berbicara dengan Habaki, yaitu seorang perwakilan pemerintah tentang kesepakatan untuk memasukkan Itoryu ke dalam kesogunan dan menjadikannya sebagai kepala akademi bela diri yang baru. Dia kemudian menerima berita tentang kematian Sabato dan menjadi bingung karena dia tahu Rin tidak terlalu terampil untuk mengalahkan salah satu pembunuh terbaiknya. Sementara itu Rin sedang mengasah pisau dan berarti Manji di pasar kota ketika dia melihat seorang pria menggunakan pedang ayahnya. Pria itu adalah Taito Magasu yang dikirim oleh Kagehisa untuk menghadapi para pembunuh Kuroi. Manji mengetahui tentang dia dan Rin dan segera pergi untuk menantang Magatsu. 血のりを持って Pada akhirnya Manji memenangkan pertarungan dan meninggalkan Magatsu yang terluka parah. Setelah salah mengira Rin sebagai maci, Rin akhirnya mengetahui bahwa dia mengingatkan Manji pada akhirnya yang telah meninggal meskipun dia menolak untuk membicarakannya lebih lanjut. おめえみたいなガキとは違うんだボケ。 Magatsu yang terluka parah menerima perawatan di pangkalan Itoryu dan melaporkan kepada Kagehisa bahwa seorang pendekar pedang abadi dipekerjakan sebagai pengawal Rin. Rin dan Manji melakukan perjalanan ke sebuah desa dan mereka singgah untuk makan. Manji sedang membaca peta tentang setiap dojo yang ditaklukkan oleh Itoryu ketika pendekar pedang Itoryu lainnya yang bernama Eko Shijuma yang menyamar sebagai biksu mendekatinya. Dia menyatakan bahwa dia ingin Manji bergabung dengannya sehingga mereka dapat mengalahkan Kagehisa bersama-sama. Tapi Manji menolak tawaran tersebut karena firasatnya mengatakan bahwa ada suatu yang tidak beres. Dengan marah Shijuma menghenus pedangnya lalu mereka bertarung dengan kejam. Ternyata Shijuma juga abadi dalam waktu yang lebih lama dari Manji. Ia meracuni pedangnya untuk melemahkan cacing darahnya dan memperlambatkan kemampuan penyembuhan diri Manji. Namun Manji bertekad untuk melindungi Rin meskipun dia sendiri ingin mengakhiri keabadiannya sehingga dia bisa mengalahkan Shijuma. Kemudian di pasar kota, Manji dan Rin kemudian bertemu dengan Makie, yaitu anggota Itoryu lainnya.
Meskipun berada di atas angin, Makie tidak dapat menahan diri untuk membunuh Manji meskipun dia telah memotong anggota tubuhnya. Dia mempertanyakan apakah motif Itoryu adalah hal yang benar untuk dilakukan, di mana kemudian dia mengamati Rin yang membela Manji meskipun dia tidak sehebat Manji. Makie memutuskan untuk tidak mengakhiri hidup mereka dan pergi. Keesokan harinya, Rin dan Manji bertemu dengan Mugai Ryu, yaitu klan pendekar pedang lainnya, setelah melihat salah satu anggotanya yang bernama Shira mengalahkan anggota Itoryu lainnya. Shira membawa mereka ke tempat persembunyian Mugai Ryu, di mana mereka bertemu dengan anggota lainnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka harus tetap bersembunyi agar Itoryu tidak menyadari bahwa mereka memiliki dua musuh. Kemudian menawarkan Manji dan Rin untuk bergabung dengan mereka untuk mengalahkan Itoryu bersama-sama. Berdasarkan mata-mata mereka yang menyamar sebagai anggota Itoryu, Kagehisa akan mengunjungi Gunung Takao. Mereka kemudian membentuk sebuah rencana untuk menyerangnya di sepanjang jalan dengan membagi diri mereka menjadi dua kelompok yang akan mengambil rute yang berbeda. Manji, Rin dan Shira dikelompokkan menjadi satu. Di tengah perjalanan, mereka melihat sosok misterius yang menyerupai Kagehisa sehingga mereka bersiap untuk menyerangnya. Shira melakukan pukulan wajahnya yang ternyata adalah seorang wanita yang disewa oleh Itoryu. Pada saat yang sama, anggota Itoryu lainnya muncul dari balik pepohonan dan mereka menyadari bahwa mereka telah terperangkap. Manji dan Shira bertarung melawan para anggota Itoryu sampai mereka semua dikalahkan. Setelah itu Shira mencoba melecehkan wanita yang disewa. Rin membelanya tetapi Shira dengan mudah melukainya. Untungnya, sebelum Shira mencoba melakukan sesuatu pada Rin, Manji memotong salah satu tangannya sehingga membuatnya melarikan diri. Manji menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sama dengan para Mugai Ryu, terutama kepada Shira karena prinsip mereka yang berbeda. Di rumah, Manji mengobati luka-luka Rin dan menceritakan kisah lengkapnya, di mana dia diperintahkan oleh atasannya untuk membunuh beberapa orang yang ternyata adalah orang-orang yang akan melaporkan kejahatan atasannya. Percaya bahwa dia bekerja untuk tujuan yang salah, Manji pun dengan senang hati mengkhianati atasannya dan membunuh atasannya juga beserta pengawalnya. Ternyata salah satu pengawalnya adalah suami Machi. Kematiannya sangat mempengaruhinya sehingga hal itu membuatnya menjadi gila dan kemudian Manji membawa Machi di bawah asuhannya. Dia memperingatkan Rin bahwa jika dia berdiri untuk membelanya lagi, dia akan berhenti bekerja untuknya. Percaya bahwa dia hanya menyebabkan masalah bagi Manji. Rin melarikan diri keesokan harinya, melanjutkan usahanya untuk membalaskan dendam sendirian. Sementara Manji berada di luar, dia didekati oleh anggota Mugai Ryu lainnya yang menanyakan di mana Shira. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak dapat melanjutkan bekerja dengan mereka lagi. Mereka menjelaskan bahwa mereka harus mengalahkan Itoryu karena mereka menghadapi hukuman mati dari pemerintah. 金もらって一刀流潰そうとしてんだろ。おめえらと手組むって話はご破算。 Setelah menyadari Rin hilang, Manji pun dengan panik mengejarnya. あの影久を倒すのは難しい。 Sementara itu Kagehisa mencapai Gunung Takao dan bertemu dengan Ibanen Tasui, yaitu kepala Shinkoi Torui. Meskipun ia disambut dengan hangat, ia sangat mengetahui bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Itoryu. Dengan kecewa, dia pun pergi sementara rekan-rekannya di rumah merayakan kesepakatan yang seharusnya berhasil. Ternyata Habaki telah mengkhianati Itoryu dan mengirim pendekar pedang pemerintah untuk menangkap Kagehisa dan klan Itoryu. Seluruh klan Itoryu dimusnahkan di markas mereka, sementara Kagehisa yang melarikan diri dari tentara bertemu dengan Rin dan tidak tertarik padanya karena dia sibuk bertempur melawan pendekar pedang pemerintah. Rin tidak punya pilihan selain mengikutinya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Kagehisa dan Rin kemudian sampai di sebuah desa yang penuh dengan tentara yang dipimpin oleh Habaki. Rin berteriak pada tentara karena tidak memiliki kehormatan dan menyerang Kagehisa dalam pertarungan yang tidak seimbang dan mendesak agar pertarungan menjadi pertarungan pedang 1 lawan 1 yang adil.
Habaki memerintahkan anak buahnya untuk membungkam Rin. Untungnya Manji muncul mengalahkan para penyerangnya meskipun dia bingung mengapa Rin tidak membalaskan dendam pada Kagehisa dan malah terlihat melindunginya. Rin memberitahunya bahwa tugasnya sekarang adalah mengalahkan siapapun yang berani menyerangnya. Pertarungan pun terjadi antara Manji, Rin, dan Kagehisa melawan Habaki dan anak buahnya. Manji berhasil bertahan hidup meskipun terluka parah dan berdarah di banyak tempat. Sementara Kagehisa bertarung dengan mulus. Di tengah pertarungan, Shira datang dan mencuri Rin membalaskan dendamnya kepada Manji karena telah memotong salah satu anggota tubuhnya. Manji keluar dari pertarungan dan bertemu dengan Shira lagi. Dia mengelabuhi Shira dengan menyerahkan semua pedang dan belatinya. Tetapi dia menyembunyikan anak panah kecil yang dia gunakan untuk membebaskan Rin dari ikatan Shira. Dia kemudian mengirimkan Shira ke kematiannya jatuh dari tebing. Sementara itu Makie juga tiba di lokasi pertempuran dan membantu Kagehisa. Dia kemudian merasakan Mesyu dan memposisikan dirinya untuk menghalangi peluru agar tidak mengenai Kagehisa. Dan ia pun mengorbankan dirinya sendiri. Dia terus bertepung hingga hanya tersisa Habaki. Meskipun dalam keadaan lemah dan banyak mengeluarkan darah, Kagehisa masih berhasil memotong tubuh bagian atas Habaki. Dia kemudian bertemu dengan Manji dan Rin lagi, berterima kasih kepada mereka karena telah menjaganya tetap hidup melawan anak buah Habaki. Sekarang Manji ingin melanjutkan pertarungannya dengan benar menyelesaikan misinya untuk membalaskan dendam orang tua Rin. Mereka bertarung dengan kejam namun pada akhirnya Manji menang. Dia menawarkan pukulan terakhir yang patah kepada Rin agar dia dapat benar-benar membalaskan dendam orang tuanya. Tetapi Rin ragu-ragu sehingga menyebabkan Kagehisa melakukan serangan balik kepadanya. Untungnya Manji memposisikan dirinya untuk menghindari dan menerima serangan tersebut. Rin dengan cepat menusuk Kagehisa tepat di dadanya. Setelah Kagehisa menghembuskan nafas terakhirnya, Rin menangis untuk Manji yang ia pikir sedang sekarat. Ia menangis karena Manji tidak memenuhi janjinya untuk mati setelahnya. Ternyata Manji masih hidup meskipun dengan luka yang parah dan menjawab bahwa dia harus memanggilnya sebagai kakak seperti yang dilakukan Manji. Dan tamat. Ending yang sangat memacikan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini ya dulur. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.